Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Kusmawardani, nomor absen 33 dari kelas 5B1. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang analisis, inovasi, dan kreativitas dari PT Unilever Indonesia. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas hari ini, yaitu yang pertama, sejarah, perluasan serta perkembangan dari PT Unilever Indonesia. Yang kedua, visi misi serta tujuan dari PT Unilever Indonesia. Yang ketiga, produk dan merek dari PT Unilever Indonesia. Serta yang keempat, inovasi dan kreativitas dari PT Unilever Indonesia. PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1930 dan bermarkas di Rotterdam, Belanda. Saat ini perusahaan tersebut telah mempekerjakan orang sebanyak 206.000 orang pekerja. Perusahaan ini bergerak memproduksi di bidang makanan, minuman, pembersih serta konsumen pribadi. Adapun beberapa contoh merek terkenal dari perusahaan ini yaitu seperti Rinso, Blue Band, serta sampo Sunsilk. Unilever memiliki beberapa perusahaan besar di Indonesia. Yaitu yang pertama ada PT Anugrah Lever. PT Anugrah Lever ini didirikan pada tahun 2000 dan bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus, dan saus cabai dengan merek Dagang Bango, Parkit, Sakura, serta merek yang lainnya. Yang kedua ada PT Teknovia Lever. PT Teknovia Lever didirikan pada tahun 2002 dan bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang Domestos Nomos. Yang ketiga ada PT Knorr Indonesia. Perusahaan ini diakuisisi pada tanggal 21 Januari tahun 2004. Yang keempat ada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai SEP Pabrikan NV Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, seorang notaris di Batavia. Perusahaan ini telah mendaftarkan 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam dengan nomor SI-09-PM-E-1981 pada tanggal 16 November tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. Adapun kronologi perkembangan dari PT Unilever. Pada tahun 1920 sampai 1930 dilakukan impor oleh Van den Berg, Jargan and Brother. Kemudian pada tahun 1933 telah dibangun pabrik sabun oleh SEP Pabrikan NV Lever di Angke, Jakarta. Kemudian pada tahun 1936 perusahaan Unilever melakukan produksi margarin dan minyak oleh pabrik Van den Berg NV di Angke, Jakarta. Kemudian pada tahun 1941 dibangun sebuah pabrik yaitu pabrik kosmetik oleh Kolibri NV di Surabaya. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1946 kendali oleh Unilever dihentikan. Ini terjadi pada Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1966 Unilever berada di bawah kendali pemerintah. Selanjutnya pada tahun 1967 kendali Unilever dikembalikan ke Unilever berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya pada tahun 1981 perusahaan mulai go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Kemudian
pada tahun 1982 dibangun sebuah pabrik Elida Gibbs di Rungkut, Surabaya. Tahun 1988 terjadi pemindahan pabrik sabun mandi dari Kolibri ke Rungkut, Surabaya. Tahun 1990 perusahaan mulai terjun ke bisnis lain, yaitu bisnis teh. Kemudian pada tahun 1992 perusahaan kembali membuka pabrik baru, yaitu sebuah pabrik es krim. Kemudian tahun 1995 perusahaan membangun pabrik, yaitu pabrik deterjen dan makanan di Cikarang, Bekasi. Tahun 1996 sampai 1998 terjadi penggabungan instalasi produksi di Cikarang, Rungkut. Kemudian tahun 1999 Unilever meluncurkan produk baru, yaitu deterjen cair NSD di Cikarang. Tahun 2000 Unilever mulai terjun ke bisnis lain, yaitu bisnis kecap. Kemudian tahun 2001 kembali membuka pabrik baru, yaitu pabrik teh di Cikarang. Kemudian tahun 2002 perusahaan membuka pusat distribusi di Sentral Jakarta. Kemudian pada tahun 2003 perusahaan terjun ke bisnis lain, yaitu bisnis obat nyamuk bakar. Selanjutnya tahun 2004 perusahaan kembali terjun ke dalam bisnis makanan ringan. Dan pada tahun 2005 perusahaan kembali membuka pabrik, yaitu pabrik sampo cair di Cikarang. Dan terakhir pada tahun 2008 perusahaan kembali terjun ke dalam bisnis lain, yaitu bisnis minuman sari buah. Selanjutnya saya akan membahas visi, misi, serta tujuan dari PT Unilever Indonesia. Visi dari PT Unilever Indonesia yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Artinya, di mana perusahaan Unilever Indonesia menginginkan bahwa perusahaannya menjadi nomor satu baik di konsumen, pelanggan, serta komunitas. Kemudian misi dari PT Unilever Indonesia. Misi dari Unilever Indonesia yaitu menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham, serta mendapatkan kehormatan bagi integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Selanjutnya, tujuan dari PT Unilever Indonesia. Tujuan corporate PT Unilever adalah bahwa kesuksesan memerlukan standar tertinggi dari perilaku korporat terhadap setiap orang yang bekerja dengan kami, komunitas yang kami sentuh, dan lingkungan yang terdampak dari pekerjaan kami. Adapun beberapa tujuannya yaitu selalu bekerja dengan integritas, kemudian memberikan dampak positif. Yang ketiga, komitmen yang berlanjut. Yang keempat, menjalankan aspirasi dari Unilever Indonesia serta bekerja dengan yang lain. Selanjutnya saya akan membahas produk dan brand dari PT Unilever Indonesia. Adapun beberapa contoh produk yang telah dikenal oleh kalangan masyarakat, baik khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama ada Rinso, yang kedua Soup, yang ketiga ada Pepsodent, selanjutnya Close Up, Molto, Lifebuoy, Sampo Sunsilk, Clear, serta Citra, kemudian Taro, Buah Vita, Kecap Bango, Sariwangi, Blue Band, Sunlight, Vaseline, People, dan lain-lain. Bagi PT Unilever, peranan merek bukan lagi sekedar sebagai nama ataupun sebagai pembeda dengan produk-produk pesaing.
akan tetapi sudah menjadi faktor penentu untuk menjadi trendsetter di bidang industri. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas dari PT Unilever Indonesia. Inovasi menjadi ambisi kuat Unilever untuk terus tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Sains, teknologi, dan pengembangan produk adalah inti dari rencana kami untuk terus memberikan konsumen brand-brand terbaik yang dapat meningkatkan kehidupan seraya memberikan dampak sosial bagi lingkungan dan masyarakat. Di antaranya yaitu menemukan cara baru untuk tumbuh secara berkelanjutan atau dengan nama lain sustainable, di mana semua inovasi kami didasari oleh pemahaman yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, keunggulan dari lab ke etalase. Ada 3 tahap utama dalam menjalani proses inovasi kami, yaitu pertama penelitian, kedua pengembangan, serta yang terakhir peluncuran produk. Yang ketiga, penelitian di fasilitas kelas dunia kami. Unilever memiliki 6 Research and Development atau dengan nama lain R&D yang bertempat di Amerika, Inggris, Belanda, India, dan Cina, di mana mereka bekerja untuk melakukan proses pengembangan produk Unilever sendiri. Penelitian dari Unilever tersebut bertujuan untuk menyatukan pemikiran dan ide-ide terbaik dari siapapun, tidak hanya dari ahli ilmiah terbaik dari dalam Unilever, tetapi juga turut bekerjasama dengan universitas dan perusahaan spesialis. Selanjutnya, mengembangkan produk yang menjadi kebutuhan konsumen. Tim desain produk Unilever mengambil terobosan satu langkah lebih jauh dalam sains dan teknologi, di mana mereka mengubah pemahaman yang mereka dapatkan atau insight menjadi produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian meluncurkan produk baru ke pasar. Sebagai persiapan untuk meluncurkan produk baru ke pasar, divisi R&D Unilever mengarahkan berbagai tim yang berfokus pada sumber informasi setempat seperti referensi konsumen, peraturan kerja, pertimbangan hukum, dan produk saing. Yang terakhir, investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Unilever sendiri lebih dari 6.000 tenaga profesional R&D membangun brand-brand Unilever melalui inovasi. Dan saat ini telah melakukan investasi sekitar 1 miliar euro dalam R&D setiap tahunnya dan memiliki portofolio lebih dari 20.000 paten dan aplikasi paten. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi Santi Santi.